Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eci dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai ASI eksklusif. Jadi tujuannya itu agar Ibu mengetahui tentang pemberian ASI eksklusif dan Ibu dapat mengerti cara pemberian ASI secara benar, terus manfaat ASI eksklusif pada bayi dan ibu itu seperti apa gitu. Kontrak waktunya itu kurang lebih 30 menit. Terus saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian ASI, terus menjelaskan tentang keuntungan ASI untuk ibu, keuntungan ASI untuk bayi, terus kandungan ASI itu apa, dan juga menyusui itu cara penanganannya itu seperti apa, dan juga saya akan memberikan kesempatan ibu jika ingin bertanya. Yang pertama yaitu pengertian ASI eksklusif. Ibu bisa lihat di sini ya Bu ya. Saya akan menjelaskannya di the file. Yang pertama yaitu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif dikatakan sebagai pemberian ASI secara eksklusif saja tanpa ada tambahan cairan ataupun makanan lain, dan dapat diberikan pada bayi di bawah berusia sampai usia 2 tahun. Dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan yang sesuai dianjurkan oleh pedoman internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI yang baik gitu. Terus keuntungan ASI untuk ibu yang pertama, mengurangi insiden kanker payudara. Kenapa bisa mengurangi payudara? Yaitu karena menyusui hormon estrogen yang ada itu mengalami penurunan, dan sementara itu aktivitas menyusui kadar hormon estrogennya tetap tinggi, dan inilah menjadi salah satu pemicu kanker payudara karena tidak adanya ketidakseimbangan hormon. Terus yang kedua yaitu pencegahan pendarahan pasca persalinan. Kenapa kok bisa ya pencegahan pendarahan pasca persalinan gitu? Karena perangsangan pada payudara ibu diisap oleh bayi dan akan diteruskan ke otak bayi gitu. Nah, sehingga kelenjar hipofisis yang akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu membantu untuk mengkontraksikan kandungan dan mencegah terjadinya pendarahan gitu. Yang ketiga yaitu mengurangi anemia. Kenapa kok bisa mengurangi anemia atau kurang darah ya Bu ya? Karena menyusui dalam ASI eksklusif bisa menunda masa subur, yang artinya menunda haid. Nah, penundaan haid sehingga bisa berkurangnya untuk anemia gitu. Dan yang keempat yaitu dapat digunakan sebagai KB sementara. Karena ibu menyusui dapat menjarangkan kehamilan. Rata-ratanya jarak pada ibu yang menyusui adalah 24 bulan, sedangkan pada ibu yang tidak menyusui itu sekitar 11 bulanan. Jadi hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan dan dapat sebagai KB sementara gitu. Terus yang kelima, mempercepat kembali ke berat semula. Karena pada ibu yang tidak menyusui itu kan, kalau misalnya ibu hamil kan lemaknya itu menumpuk ya Bu ya, jadi gendut gitu. Nah, kalau misalnya ini, kalau ibu yang menyusui kan semua lemak yang ada di tubuh itu disalurkan ke bayi, jadi bisa menurunkan berat badan sehingga kembali normal gitu. Terus keuntungan ASI untuk bayi sendiri, yang pertama, ASI meningkatkan daya tahan tubuh untuk bayi. Dan yang kedua, ASI sebagai nutrisi. Yang ketiga, ASI meningkatkan jalinan kasih sayang. Kenapa bisa meningkatkan jalinan kasih sayang? Karena
anak yang menyusui memakai ASI itu lebih dekat dengan ibunya gitu. Jadi bisa menjalin kasih sayang gitu. Dan yang keempat, mengupayakan pertumbuhan yang baik, karena di dalam ASI sendiri kan protein yang intinya bagus untuk bayi gitu, pertumbuhannya gitu. Terus kandungan ASI sendiri, yang pertama, ASI itu mengandung laktosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu buatan seperti susu formula. Nah, di dalam susu laktosa akan difermentasi menjadi asam laktat dan bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen, merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam organik, terus memudahkan terjadinya pengendapan dan memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral seperti kalsium dan magnesium. Dan juga ASI mengandung zat pelindung atau antibodi dan dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama seperti imunoglobulin dan lain-lain. Terus ASI juga mengandung beta lactobacillus yang dapat menyebabkan alergi pada bayi. Jadi kalau misalnya kandungan ASI tersendiri untuk bayi itu sangat baik ya, sangat bagus ya Bu ya. Terus kan suka ada masalah menyusui pada bayi gitu kan, suka ada permasalahannya seperti ASInya kurang gitu, dan juga bayi bingung misalnya nggak tahu puting susu ibunya, nggak tahu gitu. Terus payudaranya bengkak dan puting payudaranya nyeri, puting payudaranya lecet dan sebagainya gitu. Jadi masalah menyusui dalam dan serta penanganannya itu kan ASInya kurang misalnya. Penanganannya itu ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur, buah gitu. Terus menyusuilah dengan sabar dan menyusui secara bergantian antara kedua payudara. Jadi digantikan seperti itu secara bergantian, dan meminimalkan penggunaan alat misalnya DOT. Jadi karena kalau misalnya bayi ASInya itu kurang, bayi kan bingung kalau misalnya DOT dengan puting susu ibunya, jadi seperti itu. Dan yang kedua, bayi bingung puting. Kenapa? Cara penanganannya itu ibu harus mengusahakan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, menyusui dengan cara yang benar. Yang ketiga, menyusui lebih lama dan sering. Terus payudara bengkak. Untuk menghindari payudara bengkak itu sendiri, yang bisa kita lakukan adalah susui bayi segera setelah bayi lahir. Susui menurut kehendak bayi, jadi jangan dijadwalkan gitu. Terus susui bayi dengan menggunakan teknik menyusui dengan benar, dan keluarkan sisa ASI dengan tangan atau pompa. Dan cara penanganannya, yang pertama yaitu bayi disusukan untuk menghindari pembengkakan. Yang kedua, berikan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga yaitu lakukan pengurutan atau massage payudara. Terus yang keempat, puting payudara nyeri. Penyebabnya itu dan cara menanganinya, yang pertama, posisi menyusui sudah benar. Yang kedua, mulai menyusu pada puting susu yang tidak sakit, dan gunanya membantu untuk mengurangi sakit pada puting susu yang sakit. Segera minum dan keluarkan sedikit ASI dan oleskan di puting susu. Biarkan payudara terbuka dalam beberapa waktu sampai puting susu kering. Jadi dioleskan ke puting susunya si ASI-nya itu. Terus yang kelima, puting payudara lecet. Puting payudara lecet dapat dirawat dengan ibu dapat memberikan ASI pada keadaan luka yang tidak begitu sakit. Yang kedua, mengoleskan ASI di sekitar puting susu dan sesudah menyusui. Yang ketiga, puting susu diistirahatkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam.
Yang keempatnya, selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena nyeri. Terus yang kelima, meminumkan ASI pada bayi dengan menggunakan sendok bersih selama masa istirahat, dan tidak diperbolehkan mencuci payudara menggunakan sabun karena ditakutkan adanya infeksi gitu. Dan juga ada gangguan mastitis. Mastitis itu adalah infeksi jaringan payudara yang menyakitkan. Nah, bisa disebabkan oleh saluran susu yang terhalang dan juga bisa disebabkan oleh bakteri yang masuk ke payudara. Terus penanganannya, kalau misalnya ada mastitis, penanganannya yaitu kompres air hangat. Terus ibu tetap menyusui bayinya pada payudara dan tidak terinfeksi. Terus cukup istirahat, terus minum air putih minimal 2 liter per hari dan minum antibiotik, serta melakukan perawatan payudara. Terus teknik menyusui dengan benar itu seperti ini ya Bu ya. Posisi ibu menyusui, jadi posisi enak untuk bayinya gitu ya. Terus dengan payudara yang sebelahnya, misalnya bisa ibu duduk di kursi, bisa juga duduk, intinya sesuai dengan kenyamanan bayinya juga gitu. Terus memasukkan puting susu pada bayi, bila mengusulkan dengan payudara kanan, nah letakkanlah kepala bayi pada siku bagian dalam lengan kanan. Terus badan bayi menghadap ke badan ibu. Yang kedua, lengan kiri bayi diletakkan di seputar pinggang ibu. Tangan kanan ibu yang memegang pantat atau paha bayi gitu. Yang ketiga, sanggahlah payudara kanan ibu dengan keempat jari kiri yang di bawahnya dan tidak di atas bagian yang berwarna hitam atau bagian areola mamae. Terus sentuhlah mulut bayi dengan puting susu. Tunggulah bayi membuka mulut lebar-lebar, terus puting susu secepatnya ke dalam mulut sampai daerah berwarna hitam. Terus melepaskan hisapan bayi. Setelah selesai menyusui bayi selama 10 menit, lepaskanlah hisapan bayi dengan cara memasukkan jari kelingking ibu, tepuklah punggungnya dan pelan-pelan sampai keluar sendawa. Dan bayi ditulungkukan atau di pangkuan ibu sambil digosok punggungnya. Dan ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan setelah penyuluhan ini dilakukan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, berarti ibu sudah paham ya manfaat ASI juga bagi adiknya gitu ya. Karena waktunya sudah habis, jadi saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih atas